Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, tidak dapat dipungkiri perjalanan hidup kita tidak akan luput dari kesulitan dan pergumulan. Dan di tahun ini, kita juga mungkin saja akan mengalami hal-hal yang tidak mudah dan pergumulan demi pergumulan. Hidup manusia begitu tidak menentu. Ketika seorang melakukan apa yang benar sekalipun, belum tentu hal yang benar dan baik didapatkannya sebagai balasan. Ini pasti akan membuat kita bergumul dan menderita. Bagaimana kita dapat kuat menjalaninya? Rasul Paulus dalam memberitakan kabar baik yaitu Injil mengalami begitu banyak penderitaan dan penganiayaan. Tapi Paulus tetap memberitakan Injil itu walaupun ia mengalami banyak pergumulan dan penderitaan itu. Paulus tetap memberitakan Yesus walau ia harus berada di penjara. Bahkan masih bisa menguatkan jemaat dari dalam penjara. Para misionaris tidak mengingkari Yesus sekalipun mereka mengalami penganiayaan. Bagaimana mereka dapat melakukannya, Bapak Ibu? Karena Paulus dan para misionaris itu bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan baginya, maka ia berupaya melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus yang telah menjalani penderitaan dengan sabar, mengabaikan atau tidak memikirkan dirinya sendiri untuk menanggung aib, sehingga ia harus dipermalukan untuk hal-hal yang tidak ia lakukan, dan ia lakukan itu untuk menggantikan tempat kita, agar kita tidak lagi akan dipermalukan di pengadilan terakhir kelak. Yesaya 43:6b berkata, tetapi Tuhan telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Yesus rela melakukan semuanya itu dengan dirinya sebagai tebusan agar ia dapat kembali lagi ke sorga, dan yang menjadi tujuan utamanya adalah bahwa ia dapat menyediakan atau memberikan sukacita itu bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kiranya penderitaan dan pergumulan kita ke depan tidak akan membuat kita menjauh atau bahkan meninggalkan Yesus, tapi membuat kita makin kuat. Karena apa? Karena mata kita tertuju kepada Yesus yang telah merelakan dirinya menjadi tebusan bagi kita, yang sekarang telah berada di sorga, tempat yang juga telah disediakan bagi setiap kita yang setia kepadanya. Mata yang tertuju kepada Yesus artinya adalah menaruh percaya kepada Yesus yang telah mengabaikan segala kehinaan, tekun memikul salib bagi kita agar kita memperoleh keselamatan. Jadi setiap kesulitan yang kita hadapi itu jalan kita untuk mengalami dan menuju kepada sukacita yang telah disediakan bagi kita kelak. Kemampuan kita tetap bertahan dalam keadaan sulit itu adalah sukacita dari sorga, di mana sukacita itu tidak bergantung kepada keadaan kita, tetapi karena Tuhan. Sehingga tetap bersukacita dan bersyukur dalam segala hal di dalam Yesus itu menjadi kekuatan kita. Tempuhlah tahun 2022 dengan mata yang tetap tertuju kepada Yesus, mempercayai dan mempercayakan diri kepada Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali diingatkan ketika Engkau ada di dunia ini, ketika Engkau datang, Engkau menjadikan dirimu sebagai tebusan bagi kami, supaya kami memperoleh selamat. Tolong kami Tuhan menghadapi setiap hal di dunia ini yang banyak sekali tidak terjadi seperti apa yang dikehendaki. Itu membuat kami bergumul, itu membuat kami mengalami kesulitan. Tapi kami mau menjalaninya dengan tetap memandang kepada Yesus, mata yang tetap tertuju kepada Yesus, sehingga kami memperoleh kekuatan itu. Terima kasih Bapa, tolong pimpin kami, tolong sertai langkah kami, supaya tahun 2022 ini kami makin kuat dan kami makin memuliakan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.